Ini gua baca berita ini dari Kompasiana ya bro ya, dengan judul makan siang gratis 7.500, makan siang pejabat 159.000. Gua yang bacain, lo yang dengerin ya bro ya. Semasa kampanye, program makan siang gratis ditaksir 25.000. Setelah menang, turun menjadi 15.000. Lalu turun lagi menjadi 9.000. Setelah mendekati pelantikan, Sahdan turun lagi menjadi 7.500. Lama-lama sisa 2.500. Itu cukup buat beli kaum 58% membeli pil sakit kepala. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka semasa kampanye berjanji bahwa makan siang gratis mengutamakan gizi bagi anak-anak Indonesia. Tidak heran jika program unggulan pasangan pemenang Pilpres 2024 itu menarik minat 58% rakyat Indonesia mempercayakan tampuk pimpinan bangsa kepada Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Namun, apa hendak dikata, dilantik saja belum, program makan siang gratis sudah menempuh jalan berliku. Dari semula anggaran dirancang sebesar 25.000, kini susut sangat jauh hingga 7.500. Tatkala saat debat Capres-Cawapres, dua pasangan Capres-Cawapres lain dengan tegas mempertanyakan konsep, perincian, dan tata cara pelaksanaan program Maxitis tersebut alias program makan siang gratis. Maklum saja, jangan sampai menjadi program unggulan tatkala konsepnya masih amburadul. Pasangan Prabowo Gibran merasa disakiti dan dimasak oleh calon yang lain. Jadilah air mata mengalir, jadilah strategi sebagai korban dijual habis-habisan. Dan pemilih di Indonesia seperti biasa mudah jatuh hati kepada sosok yang dianggap disakiti. Sampai-sampai ada episode menangis berjamaah untuk membela pasangan Prabowo Gibran Raka Buming Raka. Beberapa hari belakangan ini, program Maxitis itu kembali santer dibincangkan. Menteri Airlangga menyebut anggaran Maxitis dipangkas agar anggaran negara tidak defisit. Maka tibalah para menteri pada angka 7.500. Menteri Muhajir lantas menyebut biaya Maxitis sebesar 7.500 sudah sangat besar di beberapa daerah. Tidak mau ketinggalan, Gibran selaku Wapres terpilih turut berbicara soal besaran anggaran makan siang gratis tersebut yang belum tentu bergizi. Beliau yang baru saja mengangkut mainan-mainannya di kantor wali kota Solo menjadikan India sebagai contoh. Menurut Gibran, anggaran makan siang gratis di India hanya menelan biaya 1.500 per porsi. Makin ruwet, makin rungsing. Pada tahun ajaran 2023-2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset dan Teknologi mencatat jumlah siswa tingkat sekolah dasar di Indonesia sebanyak 24 juta jiwa lebih. Kemudian sebanyak 3 juta anak menjalani fase pendidikan di taman kanak-kanak, sebanyak 2,44 juta anak pada kelompok bermain, sebanyak 1,6 juta anak pada pusat kegiatan belajar masyarakat, dan sebanyak 614.000 jiwa pada pendidikan usia dini atau PAUD. Mari kita coba bermain kalkulator. Jika makan siang gratis Prabowo Gibran itu diterapkan untuk siswa SD dan di bawahnya, berarti ada 29,98 juta siswa yang mesti mendapat jatah Maxitis alias makan siang gratis. Kalau asumsi paket Maxitis 7.500 per siswa per hari yang kita gunakan, berarti pemerintah membutuhkan anggaran sebesar 224,8 miliar per hari. Jika asumsi kita sama pada 5 hari sekolah, berarti anggaran Maxitis mencapai 1 triliun lebih per pekannya. Jadi butuh kocek sebanyak 58 triliun lebih dalam 1 tahun masa pemerintahan Prabowo Gibran. Jumlah itu masih jauh di bawah rencana anggaran per tahun untuk program Maxitis sebesar 71 triliun, kecuali siswa SMP dimasukkan juga dalam calon penerima atau penikmat makan siang gratis tersebut.
Bagaimana dengan kesiapan bahan makanan yang akan digunakan untuk program Maxitis tersebut? Idealnya program jualan Prabowo Gibran itu membutuhkan beras hingga 6,7 juta ton per tahun. Jika menggunakan daging ayam berarti butuh 1,2 juta ton daging ayam per tahun. Bagaimana kalau menggunakan daging sapi? Setidaknya kita membutuhkan 500.000 ton daging sapi per tahun. Belum lagi kebutuhan daging ikan yang ditaksir 1 juta ton per tahun. Makin detail apabila kebutuhan sayur mayur, buah-buahan, dan susu segar kita masukkan. Beras menjadi bahan pokok yang paling mencemaskan. Ya, ada sedikit harapan beras petani Indonesia akan terserap lebih banyak. Namun, terselip pula rasa cemas karena selama ini Indonesia terlalu bertumpu pada beras impor. Begitu juga dengan kebutuhan daging sapi. Salah-salah impor lagi. Keadaan makin sengkarut apabila kita bertolak ke daerah-daerah. Patokan harga bahan pangan tidak bisa dipukul rata. Harga beras di Aceh berbeda dengan harga beras di Papua Pegunungan. Belum lagi jikalau kita mau sedikit serius mempertanyakan: 1. Keamanan bahan makanan, 2. Kandungan gizi, 3. Ramah lingkungan, 4. Kelezatan rasa makanan, 5. Suasana makan siang yang menyenangkan, dan 6. Program Maxitis yang terintegrasi sebagian bagian dari pendidikan. Sekarang mari kita renung-renungkan infrastruktur sekolah-sekolah di negara kita. Apakah listrik, ketersediaan air, kebersihan, dan kenyamanan kamar mandi, aliran udara yang menyegarkan, dan ruang makan siang sudah ada, siap dan memadai? Apalagi jika pengelolaan program diserahkan pada masing-masing sekolah. Mari kita jujur melihat fasilitas dapur di tiap sekolah. Apakah sudah memadai untuk menjalankan program dahsyat tersebut? Tunggu, masih ada hal teknis yang mesti diperhatikan dengan seksama. Bagaimana sistem kontrol bahan makanan, terutama soal keamanan dan kandungan gizi? Siapa yang akan memasak? Dan apakah koki itu bisa menjamin mutu masakan? Siapa pula yang akan memasok bahan makanan? Dan bagaimana pasokan dipastikan lancar atau tidak? Serta bagaimana cara memantau pelaksanaan program makan siang gratis tersebut? Selanjutnya, kandungan gizi seperti apa yang ditargetkan untuk Maxitis tersebut? Apakah sudah ditentukan jumlah protein, vitamin, kalsium, dan zat besinya? Apakah sudah dibahas kandungan lemak maksimal dan kebutuhan kalori siswa? Apakah ahli gizi akan dilibatkan dalam pemantauan keamanan, kenyamanan, dan kandungan gizi makan siang gratis tersebut? Apakah para pemasak mendapat pelatihan dulu sebelum menjalankan program? Terakhir, apakah uang sebesar 7.500 sudah dapat mencukupi kebutuhan gizi yang ditargetkan? Oh, kecuali tidak ada target kandungan gizi apa-apa. Yang penting makan siang gratis. Mie instan sebungkus, telur sebutir, nasi 2 kepal. Sedih sekali, bro. Pertanyaan remeh di atas patut dilontarkan bukan hanya oleh umat 58% yang memilih Prabowo Gibran. Sebab biaya pelaksanaan program bisa saja dirogoh dari pajak seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak tergolong dalam umat 58% tersebut. Sekali lagi, rakyat tidak usah sibuk memikirkan kandungan gizi seperti apa yang terkandung dalam makanan seporsi dengan harga 7.500. Jika ada yang berkata kritik melulu, kasih solusi, tidak perlu diladeni. Kita menggaji pemerintah agar mereka berpikir dan bekerja, bukan untuk menjawab coba kasih solusi atau kembalikan kepada rakyat. Lebih baik sekarang kita intip berapa biaya makan siang para pejabat negara seperti menteri dan eselon 1, bukan untuk dibanding-bandingkan dengan anggaran per porsi program makan siang gratis yang belum tentu terjamin gizinya tersebut. Bukan sekedar memenuhi rasa ingin tahu saja, urusan perut para menteri dan pejabat negara sudah diatur dengan baik dan seksama dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023, mencakup estimasi yang akan diterima oleh aparat saat bertugas, termasuk saat menghadiri rapat. Para aparat negara berhak atas jatah uang lapar dengan harga patokan tertinggi sebesar 159.000 per orang. Itu untuk sekali rapat. Uang konsumsi itu terbagi dua, makanan berat maksimal 110.000
makanan ringan paling mahal 49.000. Jika harga makanan beratnya mencapai 110.000, oh jelas kandungan gizinya tidak perlu diragukan lagi. Apalagi ditambah kudapan seharga 49.000, mantap sekali. Tempat makannya juga otomatis apik dan nyaman. Tidak mungkin di warteg dekat rumah penduduk Nusantara yang jiwa miskinnya gampang meneteskan air mata duka. Meski begitu, rakyat tidak boleh marah. Para pejabat kita memang harus dilayani dengan baik, termasuk servis urusan perut. Bukan apa-apa, mereka bekerja mati-matian untuk mensejahterakan rakyat. Habis makan, mereka harus memikirkan nasib ratusan juta rakyat Indonesia yang makan mie instan saja sudah sangat bersyukur. Maka dari itu, jangan bandingkan harga makan siang gratis untuk siswa dengan harga makan siang pejabat. Jauh api dari panggang. Apalagi kalau membanding-bandingkan kandungan gizinya, wah, jauh kodok dari bulan. Sekian.